saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti. Iya, terima kasih banyak Pak Re. Saya excited banget hari ini saya ketemu dengan Bapak Ibu lagi. Kemarin-kemarin kita coba nih sama Pak Riki nih. Nah, sekarang balik lagi sama saya lagi. Gimana? Masih semangat kan? Ini mungkin karena kita baru metodenya kali ya Pak, makanya ini jadi nggak banyak ini. Tapi saya senang banget Pak bisa ketemu lagi. Nah, materi kita hari ini tentang sindrom metabolik. Ini tuh sebenarnya penyakit yang sering kita jumpain atau ciri-cirinya ini sebenarnya udah mulai ada, tapi kita justru sebenarnya tidak ngeh atau justru kayak mengabaikannya. Nah, daripada saya bahas panjang lebar, maka kan selalu ingat tak kenal maka tak sayang nih Pak Rey. Yes. Nah, saya mau bacain dulu nih sebenarnya siapa sih hari ini pembicara kita. Ya, pembicara kita hari ini adalah Dr. Dina Aprilia Aristin, magister kedokteran, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Tempat tanggal lahir Medan 11 April 1981. Nah, ini loh Pak, enaknya kalau Zoom ya. Biasanya kita pembicaranya selalu dari Jakarta, betul Pak? Yes, betul. Nah, tahu nggak Pak, kalau ini Dr. Dina dari mana? Dokter Dina ini dari Medan, Pak. Jadi sekarang domisilinya Dokter Dina ini ada di Medan. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya mau ketemu Dokter Dina, biasa kan saya selalu bilang yang ada di Jakarta bisa ketemu di Jakarta. Nah, kali ini saya mau nyapanya yang khusus orang Medan. Tadi saya lihat udah ada Bu Tuti. Mungkin ada Bu Endang juga nih kalau lagi ke Medan mau ketemu Dokter Dina. Dokter Dina saat ini sedang praktik di Rumah Sakit RSUP Haji Adam Malik Medan, kemudian pernah juga di Rumah Sakit Siti Hajar Medan, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan, dan sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara. Nah, sebenarnya siapa sih beliau ini? Nah, Dokter Dina ini adalah seorang dokter umum lulusan FK Universitas Sumatera Utara tahun 2005. Kemudian mengambil spesialis penyakit dalam di FK USU juga tahun 2012 dan akhirnya beliau memutuskan untuk mendalami lagi namanya tentang geriatri. Akhirnya setelah lulus penyakit dalam 6 tahun kemudian Dokter Dina ambil kuliah dokter konsultan geriatri di FK Universitas Indonesia tahun 2018. Nah, kalau misal ditanya, Dokter Dina ini ada organisasinya nggak sih? Karena kan suka banyak yang nanya, dokter organisasinya di mana? Aktif di sebagai apa? Ya, Dokter Dina sendiri pun adalah anggota Perhimpunan Gerontologi Medis Indonesia atau Pergemi. Kemudian beliau juga Perhimpunan Dokter Spesialis, termasuk anggota Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Dan yang paling terakhir adalah beliau anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Jadi nggak perlu khawatir lagi, ini yang kita bawa langsung memang pakarnya. Benar-benar mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi please welcome Dokter Dina. Ya, halo Mbak Anissa, halo semua. Ya, halo Dokter Dina. Sehat dok? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, biasanya nih dok, kalau kita di Uni Health itu selalu pakai pembicaranya dari Jakarta nih dok. Nah, mungkin blessing in disguise-nya kita bisa datengin dokter nih dari Medan tanpa perlu harus ke Jakarta dulu, tapi langsung cukup by Zoom aja nih dok. Wah, iya nih, sekarang sejak pandemi ada hikmahnya juga ya, jadi pembicara dari mana-mana bisa diundang nih Mbak. Ya, betul banget nih dok. Mungkin kalau kita nanti selesai pandemik, kita kalau mau ngajak dokter Dina keliling-keliling Indonesia, boleh dok? Oh, boleh banget. Oke dok, mungkin boleh dimulai presentasinya hari ini? Oke, sebentar ya. Oke, udah kelihatan ya, Mbak ya? Kelihatan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya dari Uni Health telah mengundang saya untuk membawakan topik mengenai sindrom metabolik.
Memang sindrom metabolik ini sekarang kasusnya cukup banyak ya, apalagi dengan masalah obesitas ya, ini memang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang datang secara bersamaan. Oke. Ya, sebelumnya mungkin Bapak Ibu kurang begitu mengenal ya apa itu sindrom metabolik. Sebenarnya kalau istilah sindrom metabolik ini merupakan suatu istilah baru ya, di mana merupakan suatu kumpulan gejala yang menunjukkan adanya risiko kejadian kardiovaskuler, ya, kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah itu lebih tinggi pada pasien dengan resistensi insulin. Jadi nanti akan saya paparkan apa itu resistensi insulin ya, di mana peningkatan kejadian obesitas juga mengiringi peningkatan prevalensi dari sindrom metabolik ini. Jadi dari beberapa penelitian didapatkan bahwa ada hubungan sindrom metabolik dengan berbagai jenis penyakit. Ya, yang udah diteliti ini ada penyakit jantung, ya, masalah kolesterol, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, ya, demensia. Ini juga berhubungan dengan sindrom metabolik, kemudian penyakit kanker, kemudian penyakit polycystic ovarian syndrome ya, ini kelainan di kandungan ya, dan terakhir masalah penyakit hati yang disebabkan oleh non alkoholik atau istilahnya NAFLD ya, non alcoholic fatty liver disease. Jadi dikatakan memang dari sindrom metabolik ini, pasien-pasien dengan resistensi insulin berhubungan dengan meningkatnya faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Jadi di sini resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan sensitivitas jaringan tubuh terhadap kerja hormon insulin di tubuh, sehingga terjadi peningkatan sekresi hormon insulin sebagai bentuk kompensasi sel beta di pankreas. Jadi kalau kita urutkan ya, sebelumnya ini penyakit resistensi insulin ini sudah terjadi beberapa dekade. Jadi sekitar 20-30 tahun ke belakang ya, sebelum timbul penyakit diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Jadi memang resistensi insulin ini dapat muncul sebelum terjadinya penyakit diabetes mellitus. Ini gejala-gejala dari penyakit metabolic syndrome ya, atau sindrom metabolik. Ada beberapa keluhan yang bisa dialami ya. Pasien merasa lebih gampang capek serta dapat ini ya, kekurangan untuk ketidakmampuan untuk fokus. Kemudian pada lipatan leher ya dan di ketiak, di daerah lipatan ini biasanya warnanya menjadi agak lebih menjadi coklat ya. Kemudian pada hati ya, kita dapatkan penyakit hati ya, non alcoholic fatty liver disease. Kemudian pada kardiovaskuler ya, kita dapatkan tekanan darah menjadi lebih tinggi ya, kemudian kolesterol HDL lebih rendah, kemudian didapatkan trigliserida menjadi tinggi ya, serta kadar gula darah puasa juga menjadi tinggi. Dan ini yang paling sering kita dapatkan ya. Jadi dapat mengalami obesitas sentral ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini obesitas pada pria dan wanita berbeda ya. Kalau kita lihat di sini mungkin kalau pada laki-laki kita dapatkan apple body shape. Jadi bentuk tubuhnya seperti buah apel ya. Sedangkan pada wanita kita dapatkan pear body shape. Jadi buah pir di sini kelihatan bentuk tubuh wanita ya menjadi seperti buah pir. Jadi kita lihat di sini untuk obesitas sentral ya, kita lakukan pemeriksaan nanti pinggang ya, lingkar pinggang. Kemudian juga dapat muncul polikistik ya, sindrom polikistik pada wanita.
atau bisa terjadi disfungsi ereksi pada pria. Jadi ini ya gejala-gejala yang dapat muncul pada sindrom metabolik. Didapatkan dari penelitian ya prevalensi untuk penderita sindrom metabolik ya di Amerika Serikat sendiri ya pada populasi usia lebih dari 20 tahun ya mencapai 25%. Cukup tinggi ini pada usia muda. Dan lebih tinggi lagi pada populasi di atas 50 tahun mencapai 45%. Ya. Sedangkan data di Amerika di Indonesia ya prevalensi sekitar 13,13% ya di mana ini kita dapatkan lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita. Pada pria sekitar 25,7%. Nah, gambar ini saya tunjukkan ya karena salah satu ya gejala yang muncul pada sindrom metabolik ini yaitu masalah obesitas ya. Jadi ini data didapatkan dari Asia Tenggara ya. Jadi kalau dilihat dari urutannya ini Indonesia itu berada di peringkat kelima nih di daerah Asia Tenggara ya. Paling tinggi didapatkan untuk kasus-kasus yang obesitas ini di Malaysia nih 44,2% ini populasinya. Dilanjutkan oleh negara Thailand, kemudian Singapura ya di Filipina dan ini Indonesia sebesar 21% dari keseluruhan populasi ya. Ini jadi kapan ini seseorang didiagnosis sindrom metabolik ya? Jadi dari perkumpulan ya dari dokter-dokter yang bergerak di bidang endokrin dan diabetes ya, mereka telah membuat konsensus kapan seseorang didiagnosis dengan sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik ini ditegakkan apabila memiliki sedikitnya 3 kriteria ya. Ini dapat dipilih nih salah satu kriteria ya, ini obesitas sentral nih. Kita katakan apabila lingkar perut pada pria di atas atau sama dengan 90 cm. Sedangkan pada wanita lebih besar atau sama dengan 80 cm. Ini untuk lingkar perutnya. Kemudian dari pemeriksaan trigliserida kita dapatkan apabila lebih sama dengan dari 150 mg per desiliter. Sedangkan untuk pemeriksaan HDL, kolesterol, ya kalau pria kurang dari 40 mg per desiliter, sedangkan pada wanita kurang dari 50 mg per desiliter. Kemudian untuk tekanan darah juga meningkat ini lebih dari 130 per 85. Sedangkan gula darah juga meningkat ya lebih dari 110 mg. Ini juga yang termasuk untuk penderita diabetes. Apabila seseorang memiliki paling sedikit 3 kriteria dari ini ya, obesitas sentral, kemudian pemeriksaan kolesterol, trigliserid dan HDL serta tekanan darah dan gula darah minimal 3, ini sudah didiagnosis dengan sindrom metabolik. Oke, jadi ini ya obesitas sentral atau kita kenal mungkin dengan istilah awam perut buncit ya. Ini merupakan salah satu contoh dari sindrom metabolik yang umumnya terjadi, tapi kita nggak sadari gitu bahwa ini merupakan udah salah satu gejala dari penyakit. Mungkin ini ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mungkin udah makin sukses ya. Jadi kalau perut buncit ini sering dijadikan sebagai hal normal ya, baik pada bapak ataupun ibu ya. Tetapi ini bisa menjadi tanda awal liver yang tidak sehat, fungsi hati yang tidak sehat. Jadi ini saya mau menjelaskan ya, ada
hubungan ternyata obesitas dengan penyakit liver ya, penyakit hati ya. Jadi tadi udah saya jelaskan sedikit mengenai non-alcoholic fatty liver disease ya, penyakit hati, pelemakan hati non-alkohol. Jadi memang dikatakan ya ini merupakan efek akumulasi dari banyaknya konsumsi lemak yang tertumpuk di hati ya, dan ini tidak berhubungan dengan konsumsi alkohol ya. Ini salah satu penyebab faktor resiko seperti ini ya, obesitas, kemudian resistensi insulin tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian hiperlipidemia ya, penyakit tinggi kolesterol ya, ditambah dengan diet yang kurang baik ya, aktivitas fisik yang kurang ya, kemudian masalah di pencernaan usus ya, obat-obatan ya, kemudian masalah toksin-toksin, kemudian dengan bertambahnya umur, genetik ya, ini semua dapat menjadi faktor resiko terjadinya non-alcoholic fatty liver disease. Jadi pasien-pasien ya yang dengan obesitas ini resiko untuk mengalami non-alcoholic fatty liver disease ini lebih tinggi 3,5 kali ya dibandingkan yang tanpa obesitas. Ini kita lihat fungsi hati ya tertuntut lemak di sini. Di sini lama-kelamaan akan dapat menyebabkan fatty liver ya, perlemakan hati atau istilah medisnya steatosis. Dan ini ya apabila inflamasi ya atau proses peradangan berlangsung terus-menerus akan menyebabkan fibrosis hati. Fibrosis hati di sini terjadi seperti apa namanya? Ada penumpukan jaringan ikat ya di hatinya ya. Ini sudah menjadi non-alcoholic steatohepatitis atau NASH ini istilahnya. Dan apabila kerusakan ini tidak bisa kembali normal, hal ini yang akan menyebabkan suatu penyakit sirosis. Sirosis ya, jadi jaringan ikat ini yang sudah menggantikan sel hati. Dan dalam 10 tahun ke depan apabila tidak berobat ya, ini dapat menyebabkan kanker hati. Jadi ini dia ternyata untuk obesitas sendiri sangat berhubungan sekali dengan penyakit hati. Ini ya saya mau balik ini penyebab perut buncit. Memang ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perut buncit, cuman yang paling sering mungkin akan saya paparkan yang pertama yaitu obesitas ya. Ini memang disebabkan adanya penumpukan lemak di dalam lapisan kulit di dalam perut. Kemudian penyebab yang paling sering juga menyebabkan perut buncit yaitu asites ya. Ini istilah medis ya. Jadi asites ini disebabkan oleh adanya cairan dalam rongga perut. Ini disebabkan ya umumnya disebabkan oleh penyakit liver. Ini faktor resiko untuk perut buncit ya, ada gangguan fungsi hati karena konsumsi alkohol, jamu-jamuan atau penyakit-penyakit seperti hepatitis ya yang dapat menyebabkan gangguan dari hati. Kemudian masalah kurang aktivitas fisik ya, kurang olahraga. Ini ada beberapa gambar ya yang menunjukkan gambaran perut buncit. Tetapi ternyata gambar ini dapat membedakan ya kira-kira penyebabnya apakah karena penyakit liver ya, apa memang ada cairan di dalam perut atau karena tidak berolahraga ya. Jadi bisa terjadi penumpukan lemak ya. Ini kalau yang kiri atas ini ya memang
ciri-ciri ya gambaran perut ya yang disebabkan oleh adanya penumpukan lemak. Jadi ini berhubungan dengan apa ya obesitas yang secara menyeluruh gitu ya. Kemudian ini kita lihat di sini jadi perutnya juga semakin membesar ya dan kalau kita lihat di sini apa nih pusarnya, pusarnya ini tidak kelihatan menonjol ya. Kemudian ini ada juga perut membesar ya, bisa dikarenakan banyaknya gas di dalam perut. Jadi mungkin agak berbeda dengan perut yang disebabkan oleh adanya lemak ya. Kalau disebabkan oleh gas ini mungkin tidak terlalu besar kita lihat ya dan bisa kelihatan ini ususnya sedikit. Kemudian ini perut buncit ya disebabkan oleh adanya tumor ya di gambar yang paling atas sebelah kanan. Jadi ini juga pembesaran perutnya juga di lokasi tertentu saja sesuai dengan lokasi tumornya. Kemudian ini juga hamil ya, jadi perut juga bisa buncit. Kemudian yang terakhir ini perut buncit karena asites. Jadi memang kita lihat di sini ada cairan ya di dalam rongga perut dan memang di sini kita lihat pusarnya sedikit kelihatan menonjol ya. Dan memang apabila kita rubah posisinya mungkin kita suruh baring ke kiri atau ke kanan ya ini kelihatan mungkin posisinya bentuk perutnya juga jadi berubah dia mengikuti dari apa nih arah cairan di dalam perut. Ini gambarannya ya. Ini yang normal, yang sebelah kiri perut yang normal. Ini ada lapisan peritoneum, ini lapisan di dalam rongga perut ya, yang melapisi usus dan organ dalam lainnya ya. Jadi pada pasien dengan asites atau cairan ini di dalam rongga peritoneum tadi ini ada cairan semua ini, sehingga kelihatan perutnya menjadi lebih buncit. Namun ini perut buncit karena lemak ya, ini biasanya memang ditemukan pada orang yang jarang berolahraga. Ini memang lapisan lemak di dalam perut ini cukup banyak ya. Oke. Ini saya mau nunjukkan nih gambaran perbandingan antara liver yang sehat dan liver yang sedang terserang penyakit ya. Jadi yang sebelah kiri ini kita lihat ya, ini gambaran dari pemeriksaan anatomi ya, anatomi dari hati ya. Yang sebelah kiri ini hati yang normal ya. Kita lihat warnanya juga masih merah ya, kemudian permukaannya juga halus. Kemudian apabila sudah mengalami penyakit peradangan ya, misalnya karena penyakit hepatitis, infeksi hepatitis, ini dapat menyebabkan fibrotik. Jadi fibrosis, jadi ini disebabkan oleh adanya jaringan ikat ya di dalam hati. Apabila ini tidak teratasi, ini akan jatuh ke penyakit sirosis, sirosis hati. Ini jaringan ikat tadi ini menggantikan jaringan jaringan yang hati yang normal, di mana ini juga dapat memblok dari aliran darah di dalam hati. Jadi sehingga fungsi hati dapat menurun ya, kerjanya menjadi tidak baik. Yang terakhir ini apabila dalam jangka waktu 10 tahun, kira-kira 10 tahun ke depan apabila tidak diatasi ya, ini dapat menjadi suatu penyakit kanker hati ya. Jadi memang sudah ada sel-sel tumor di dalam hati. Jadi ini ya tanda-tanda liver sehat ya.
memang fungsinya normal, kemudian dari segi anatomi tadi ya yang normal, warnanya bagus ya, permukaannya rata, tidak berbenjol-benjol. Ini untuk tanda-tanda liver yang sehat. Sedangkan untuk tanda-tanda liver yang sedang terserang penyakit, ini ada beberapa gejala yang dapat muncul pada pasien ya, kulit dan mata yang bisa tampak kuning ya atau istilahnya jaundice, kemudian dapat muncul nyeri perut atau perut menjadi bengkak ya, tadi bisa disebabkan oleh penumpukan cairan di dalam perut. Kemudian juga bisa muncul bengkak pada kaki dan tangan, ya. Kemudian warna urin dapat seperti teh pekat. Kemudian warna feses juga bisa pucat seperti dempul atau malah buang air besarnya berdarah. Kemudian bisa muncul keluhan gatal-gatal di kulit, kehilangan selera makan, kemudian kelelahan kronis serta kecenderungan untuk mudah memar. Ini beberapa jenis penyakit hati berdasarkan penyebab ya. Jadi tadi sirosis ya, kemudian ada penyakit hepatitis C, B, hepatitis D, kemudian hepatitis autoimun, kemudian ada bisa disebabkan oleh kerusakan saluran empedu ya, kemudian disebabkan oleh penyakit kanker hati. Saya coba menjelaskan masing-masing penyakit tadi. Jadi ini tadi sirosis ya, tadi juga sebelumnya sudah dijabarkan bagaimana gambaran hati pada penyakit sirosis ya. Jadi memang sudah ada jaringan ikat yang mengganggu fungsi hati. Jadi memang bisa diakibatkan konsumsi alkohol ya yang secara berlebihan serta waktu yang lama. Ini konsumsi alkohol ini yang dapat menyebabkan kerusakan hati serta mengganggu proses perbaikan dari sel hati. Kemudian hepatitis C ya. Jadi hepatitis C ini merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Jadi di sini infeksi hepatitis C ini dapat menular melalui transfusi darah, kemudian hubungan seksual, penggunaan jarum suntik sembarangan, kemudian apabila ibu hamil terinfeksi ini juga dapat menularkan ke bayi dalam kandungan. Kemudian hepatitis B ya, jadi peradangan hati juga yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Jadi lebih dari 40% ini dapat menimbulkan penyakit hati kronis. Dari data didapatkan 2/3 orang yang terinfeksi hepatitis B itu tidak mengetahui terinfeksi virus hepatitis B. Ya, mungkin kalau dari pengalaman saya, pasien-pasien yang terinfeksi hepatitis B itu mungkin baru tahu kalau dia mau menjadi donor darah ya, sebelumnya kan diperiksa tuh hepatitis B-nya ya. Jadi baru ketahuan biasanya. Jadi pada akhirnya dia tidak bisa menjadi donor darah. Kemudian penularan untuk hepatitis B ini dapat melalui cairan tubuh ya, seperti transfusi darah, kemudian hubungan seksual, jarum suntik yang sembarangan, kemudian ibu yang terkena infeksi virus hepatitis B. Sorry. Oke, kemudian ada hepatitis B ya. Jadi ini penyakitnya disebabkan oleh virus hepatitis D. Biasanya ini bersamaan ya, terinfeksi dari seseorang yang terkena infeksi virus hepatitis B. Dan untuk penularan dari hepatitis D ini melalui cairan tubuh dari penderita. Kemudian ada lagi hepatitis autoimun ya. Jadi penyakit peradangan hati akibat sistem imun yang menyerang sel hati. Untuk penyakit hepatitis autoimun ini dia tidak menular ya, beda dengan penyakit hepatitis
yang sebelumnya tadi, hepatitis B atau C, serta untuk hepatitis autoimun ini tidak dapat dicegah. Ini ada beberapa faktor resiko timbulnya hepatitis autoimun ya, diduga akibat faktor genetik, kemudian ada riwayat infeksi sebelumnya, serta memiliki penyakit autoimun. Kemudian penyebab dari gangguan fungsi hati ini kerusakan dari saluran empedu ya. Kita tahu saluran empedu itu berfungsi untuk menyalurkan cairan empedu ke usus halus. Dan fungsi cairan empedu adalah untuk menyerap lemak. Apabila terjadi kerusakan saluran empedu, ini akan mengganggu ya saluran dari cairan empedu ya, dan ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seperti infeksi, kemudian adanya batu empedu serta riwayat tindakan medis. Kemudian kanker hati ya, jadi ini kanker hati sebetulnya cukup banyak ya kasusnya dan merupakan penyebab kanker nomor 3 setelah kanker paru dan kanker usus besar. Ini merupakan suatu tumor ganas ya yang mengenai organ hati, dan ini merupakan kerusakan hati yang sudah tahap akhir ya, tahap terminal. Ini komplikasi yang terjadi akibat sirosis hati dan penyakit liver yang lain ya, seperti bisa muncul pembengkakan di kaki dan perut, kemudian pembuluh darah yang bisa melebar, kemudian badan semakin lemah dan bisa muncul muntah darah, koma, badan dan mata kuning, serta pasien bisa mengalami malnutrisi. Ini perawatan ya apabila sudah terdiagnosis penyakit hati ya, jadi memang dianjurkan untuk melakukan diet hati. Ini dianjurkan untuk mengurangi asupan protein hewani, kemudian ditingkatkan asupan karbohidrat kompleks, kemudian batasi asupan garam, serta konsumsi air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Serta harus konsultasi ke dokter untuk penanganan selanjutnya. Ini pencegahan agar liver tetap sehat ya, jadi memang sangat berhubungan sekali tadi kan dengan masalah sindrom metabolik dan obesitas ya, jadi memang harus dipertahankan berat badan agar tetap stabil ya, jadi target indeks massa tubuh sebaiknya yang normal kurang dari 25, kemudian aktivitas fisik secara teratur, dan diet ya harus kurangi asupan lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Sebaiknya juga berhenti merokok, berhenti minum alkohol, kemudian juga sebaiknya dilakukan vaksinasi untuk pencegahan penyakit hepatitis, dan sebaiknya juga konsumsi suplemen ya yang bersifat hepatoprotektor atau berfungsi untuk melindungi hati ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hepatoprotektor. Jadi hepatoprotektor yaitu merupakan suatu suplemen ya yang dibutuhkan karena dapat menurunkan kadar enzim-enzim hati ya, SGOT dan SGPT yang memang biasanya mengalami peningkatan ya secara signifikan pada masalah-masalah hati yang mengalami peradangan ya. Jadi kerusakan atau peradangan yang terjadi pada sel hati itu biasanya karena reaksi oksidasi, sehingga beberapa obat yang bisa dipakai untuk hepatoprotektor biasanya merupakan suatu antioksidan. Ada beberapa bahan alam ya yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor ya. Di sini seperti turmeric ya, kemudian silibum, sisandre, kemudian ada glycyrrhiza ya, kemudian ada choline viridoksin, kemudian liquiritie, radix, kemudian dan astaxanthin.
Ini mengenai turmeric tadi ya, turmeric atau ekstrak temulawak. Ini banyak sebetulnya manfaatnya ya, dapat mengatasi gejala pada IBS, inflammatory bowel syndrome, kemudian penyakit-penyakit pada empedu, hati, dan lambung, kemudian dapat juga membantu masalah dispepsia dan gas pada perut. Ini turmeric ini cara kerjanya meningkatkan produksi dari cairan empedu serta dapat sebagai antioksidan. Kemudian Silybum marianum ini mungkin dikenal sebagai milk thistle atau silimarin. Ini dapat bermanfaat untuk mengatasi gejala dispepsia serta penyakit hati seperti sirosis alkoholik ya. Ini cara kerjanya dapat mereduksi FR yang dibentuk oleh toksin yang merusak membran sel serta inhibisi kompetitif melalui modifikasi membran sel eksternal hepatosit. Kemudian juga silimarin dapat membentuk kompleks yang menghalangi masuknya racun ke dalam sel hati. Selain itu juga menstimulasi dari sel-sel hati serta sintesis RNA. Kemudian ada Schisandre ekstrak. Ini manfaatnya dapat mengontrol gula darah serta tekanan darah, dapat meningkatkan sistem imun, mengatasi hepatitis serta melindungi hati dari racun. Ini cara kerjanya menstimulasi enzim untuk meningkatkan reaksi biokimia di hati dan pertumbuhan sel hati, dan menstimulasi pembentukan superoksida dismutase dan glutathione peroksidase sebagai antioksidan. Kemudian ada Glycyrrhiza glabra radix. Ini mungkin kita lebih kenal dengan istilah licorice ya, atau akar manis. Ini bermanfaat untuk mengatasi masalah pernafasan, dermatitis atopik, masalah seksual, hiperdipsia, epilepsi, demam, ya, ulkus, rematik, serta jaundice. Ini cara kerjanya ya, jadi memang mengandung beta hidroksisteroid dehidrogenase inhibitor untuk mencegah inaktivitas dari kortisol, kemudian menekan sintesis RNA dan DNA ya dari beberapa virus ya, di sini herpes simplex, herpes zoster ya, virus HIV dan hepatitis B dan C, serta mencegah dari pembentukan eros pada neutrofil di lokasi inflamasi hati, menurunkan enzim hati dan memperbaiki kerusakan jaringan di hati. Kemudian ada kolin bitartat. Ini mengatasi penyakit hati ya, kemudian masalah depresi, kehilangan memori, dan sebagian juga dipakai untuk mengatasi kelelahan. Jadi cara kerjanya dia bekerja di konduksi saraf ya, di seluruh sistem saraf pusat. Kemudian berperan dalam regulasi kandung empedu, fungsi hati, serta pembentukan lesitin, serta membantu metabolisme lemak dan kolesterol, serta mencegah penumpukan lemak yang berlebihan di hati. Kemudian ada pyridoxine HCl ya. Ini mungkin kita lebih kenal dengan nama vitamin B6 ya. Jadi sebetulnya banyak nih sumber vitamin B6 dari makanan, dan ini ternyata cukup bermanfaat ya untuk meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan produksi sel darah merah, kemudian meningkatkan kemampuan otak dan menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi cara kerjanya ini agar karbohidrat, lemak, dan protein dicerna dengan baik, serta untuk mendukung perkembangan fungsi organ, terutama sistem persarafan. Kemudian ini ada Liquirite radix extract atau licorice root. Ini juga bermanfaat sebagai hepatoprotektor, dapat memperlancar pernafasan dan melindungi kulit, mengatasi nyeri ulu hati, serta dapat membantu perawatan kanker dan mengurangi permasalahan gigi. Cara kerjanya dengan menghambat peningkatan enzim-enzim hati, serta dapat bekerja sebagai antioksidan. Kemudian
yang terakhir nih astaxanthin ya, ini astaxanthin cukup banyak sekarang berfungsi sebagai antioksidan, jadi bermanfaat untuk membantu mengurangi proses peradangan, kemudian dapat meningkatkan sistem imun tubuh, dapat menjaga kesehatan liver, ginjal, jantung, dan dapat mengatasi gangguan pencernaan. Jadi bekerja sebagai antioksidan ya yang melindungi sel dari kerusakan dan meningkatkan fungsi dan sistem kekebalan tubuh. Oke, jadi sebagai kesimpulan, jika hepatoprotektor digunakan secara teratur, efek antioksidan akan muncul, di mana dapat mengurangi dan mencegah kerusakan dari sel-sel hati. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ya, terima kasih banyak Dokter Dina. Selanjutnya saya lanjutkan. Ya, jadi tadi Dokter Dina udah banyak banget bahas mengenai apa sih sebenarnya sindrom metabolik itu, dan ternyata buncit itu pun banyak jenisnya nih. Jadi bisa aja karena memang asitosis ataupun karena memang dia kurang berolahraga, jadi karena terjadi penumpukan lemak. Nah, itu yang kita mesti bisa bedakan. Nah, yang kali ini akan kita bahas secara spesifik dari tadi pembahasan Dokter Dina adalah mengenai tentang liver. Jadi sindrom metabolik itu banyak banget. Salah satunya tadi ada dari jantung. Nah, kali ini akan kita bahas mengenai liver. Nah, apa sih sebenarnya definisi hepatoprotektor? Mungkin banyak yang baru kenal, banyak yang baru pertama kali dengar nih, apa sih hepatoprotektor tadi yang di Dokter Dina bahas? Ya, jadi hepatoprotektor itu terdiri dari dua kata, hepato dan protektor, yaitu hepato, heparin, hati, atau liver, sedangkan protektor adalah perlindungan. Jadi kalau diingat, hepatoprotektor adalah perlindungan hati. Maka ini ada lambang hati, terus dilindungi nih oleh bentengnya nih. Nah, kesimpulannya adalah hepatoprotektor suatu senyawa atau zat aktif atau hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh racun, kemudian tadi dari obat dan dari lain-lain. Jadi bisa juga dari virus, kemudian dari dari banyak penyakit yang berhubungan dengan liver. Jadi sekali lagi diingatkan, hepatoprotektor adalah perlindungan hati, perlindungan hepar atau perlindungan liver. Nah, kalau misalnya ditanya, Mbak Nisa, kita punya nggak sih produk yang sebagai hepatoprotektor? Jawabannya punya. Kita ada punya 2 produk yang kalau Bapak Ibu mencari yang spesifik buat hepatoprotektor, jawabannya ada di Liveron FX dan Liveron Syrup. Nah, bedanya apa sih keduanya? Satu, beda bentuk sediaan. Yang satu tablet, yang satu sirup. Jadi sekali lagi, tergantung dari keinginan Bapak Ibu mau yang seperti apa. Memang cenderung kalau produk yang dalam bentuk sirup atau liquid, itu lebih cepat efektif masuk ke dalam tubuh, penyerapannya lebih cepat dibandingkan dalam bentuk tablet. Nah, apa aja sih kandungannya? Kalau Liveron FX itu ada ekstrak silimarin atau miltesel, itu mungkin Bapak Ibu udah tahu banget nih. Produk kita dulu juga ada yang ekstrak silimarin, kemudian ada ekstrak cisindrae, kemudian ada curcuma santoris atau temulawak, kemudian ada glycyrrhiza sama vitamin B6 HCl. Nah, kalau di Liveron Syrup ternyata kandungannya justru lebih lengkap. Kita tambahin lagi di sini ada choline bitartat. Sama-sama ada silimarin, kemudian sama-sama ada cisindrae, kemudian ada kurkuma, ada glycyrrhiza, kemudian ada vitamin B6 HCl, dan kita tambahin lagi choline bitartat. Kalau tadi masalah fungsi perzat aktif sudah dijelaskan oleh Dokter Dina, jadi saya tidak bahas secara spesifik. Tapi yang saya bahas adalah gimana sih manfaatnya Liveron FX dan Liveron Syrup? Manfaatnya apa sih ini Liveron FX dan Liveron Syrup sebagai hepatoprotektor? Yang pertama, kita punya 5 kandungan secara sekaligus. Yang pertama, melindungi sel hati dari kerusakan, kemudian dari inflamasi, karena umumnya tadi hatinya mengalami pembengkakan, maka butuh suatu produk atau butuh suatu suplemen yang bisa memberikan efek antiinflamasi. Kemudian fibrosis, menurunkan resiko terjadinya kanker hati. Tadi salah satu efek yang paling berbahaya adalah kanker hati. Kemudian meregenerasi sel-sel hati. Jadi kalau selnya sudah rusak, sudah tidak berfungsi, maka kita butuh suatu tambahan zat yang bisa mempercepat
perubahannya, regenerasinya. Kemudian membantu dan penyembuhan sekaligus perbaikan sel hati, membantu menangani hepatitis virus, kemudian menurunkan resiko penyakit hati pada penyakit hepatitis. Jadi untuk diturunkan resikonya. Jadi masih mungkin kena, tapi resikonya semakin sedikit, semakin kecil. Dan yang terakhir, mengandung bahan aktif yang bekerja secara sinergis meningkatkan efektivitas terapi. Jadi sekali lagi, produk Liveron FX dan Liveron Sirup itu bukan obat, melainkan adalah suplemen yang bisa membantu meningkatkan efektivitas terapi. Jadi kalau sudah kena penyakit hati dari tadi berbagai jenis yang dokter Dina sudah sebutkan, maka ini ditambahkan Liveron FX sama Liveron Sirup boleh, tapi bukan sebagai tujuan utama, tapi sebagai terapi pendamping supaya hasilnya lebih baik, efektivitasnya meningkat. Nah, dosis dan saran penggunaan Liveron. Jadi kan kita nih banyak banget nih, ada Liveron Sirup, ada Liveron FX. Berarti bukan banyak banget, ada banyak, ada 2, ada pilihan. Ini banyak yang suka saya. Bedanya apa sih Mbak Nisa? Jawabannya nggak ada bedanya. Sekarang tinggal Bapak Ibu sendiri lebih suka yang seperti apa nih. Kalau untuk menjaga kesehatan fungsi hati, Bapak Ibu bisa pilih Liveron FX 3 kali sehari 1 kaplet selaput. Ini Liveron FX. Nah, kalau maunya nyobainnya minumnya Liveron Sirup, itu boleh juga. Tapi dosisnya 3 kali sehari 1 sendok makan, kurang lebih 15 ml. Nah, kalau misalnya sudah punya genetika, jadi orang tua punya kanker hati, berarti kemungkinan besar kita juga akan kena nih keturunannya. Maka bisa kita lakukan adalah sebagai tindakan pencegahan, Liveron FX 3 kali sehari 1 kaplet selaput. Nah, kalau di rumahnya atau si stokisnya nih ada stoknya Liveron Sirup, maka yang boleh dipilih salah satu ya boleh. Jadi kalau FX-nya 3 kali sehari 1 kaplet, Liveron Sirupnya 3 kali sehari 1 sendok makan 15 ml. Nah, sebagai supportive terapi, jadi sudah terjadi. Kalau yang ini masih kondisi normal, kemudian kalau ini normal, tapi orang tuanya sudah punya kanker hati, jadi dia mau ingin pencegahan untuk menurunkan resikonya. Nah, kalau ini sudah pasti kena, jadi dia sudah kena fatty liver, ataupun fibrosis, atau hepatitis, atau sirosis, atau kanker hati. Nah, rata-rata kalau sudah didiagnosis dokter, itu rata-rata sudah punya obat yang diberikan oleh dokternya. Nah, tambahkanlah sebagai supportive terapi, yaitu Liveron FX 3 kali sehari 2 kaplet selaput, atau kalau misalnya si stokisnya punyanya Liveron Sirup, maka yang bisa diberikan adalah 3 kali sehari 2 sendok makan dalam kurang lebih 30 ml. Jadi ingat ini di capture nih, kalau misalnya ada yang nanya dosisnya kayak gimana, ini kita langsung kasih besarannya nih, menjaga kesehatan fungsi hati, menurunkan resiko sebagai karena di genetika, dan kalau sudah terkena, maka bisa diberikan sebagai supportive terapi. Terus kalau misalnya ditanya harganya nih, ini saya suka lucu nih, banyak yang kadang-kadang memanfaatkan nanya nih ke salesnya nih, ke Pak Remon ataupun Pak Jafar, Pak ini nggak ada promo nih Liveronnya? Jawabannya ada dong di katalog. Coba Bapak Ibu cek katalog halaman 78, kita ada promo beli 4 diskon 40%. Murah. Coba kita hitung satu-satu. Liveron FX harga membernya itu 240.000. Kalau misalnya harga katalog berarti dia 299.000. Jadi lebih untung kalau Bapak Ibu jadi member dulu supaya bisa harganya kurang lebih 240.000. Kemudian isinya 18. Nah, berarti kurang lebih satu kaplet 13.300. Nah, Liveron Sirup kalau Bapak Ibu belum jadi member itu bisa lihat harganya 119.000. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya udah jadi member, hari ini join jadi member juga, harganya hanya 99.000. Kurang lebih 12.300 untuk 1 kali minum. Nah, kalau kita manfaatin katalog, ada promo super untung, beli 4 diskon 40%, kurang lebih harganya langsung turun drastis. Dari harganya 13.300 per kaplet, itu langsung turun jadi 8.000 per kaplet. Nah, Liveron Sirup itu yang tadinya harganya 12.300, karena dia memanfaatkan promo, itu maka harganya bisa jadi 7.400. Nah, promo ini sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, itu bisa join sama temannya. Jadi kalau misalnya beli 4 diskon 40%,
temennya beli 2, Bapak Ibu beli 2, harganya bisa dapat sama murahnya, tapi belinya bisa lebih sedikit. Jadi nggak harus Bapak Ibu beli 4, tapi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah cari temennya yang cari teman supaya bisa memanfaatkan promo ini. Nah, sekarang kita ingat, tadi kalau Liveron FX dan Liveron Syrup itu bekerja sebagai hepatoprotector. Bagaimana dengan astaxanthin? Nah, kalau astaxanthin itu dia bisa menurunkan resiko. Jadi dia bukan sebagai hepatoprotector saja, tapi lebih ke arah karena antioksidannya yang tinggi. Nah, dosisnya gimana sih? Kalau untuk kesehatan hati dan sindrom metabolik, cukup 1 kapsul Astagold setelah makan. Jadi 1 kali sehari. Jadi kalau udah minum Liveron FX atau Liveron Syrup 3 kali 1, ditambah lagi Astagoldnya 1 kali 1 setelah makan. Nah, kalau ditanya banyak nggak sih Mbak jurnalnya tentang astaxanthin sebagai liver protector? Jawabannya banyak. Ini ada contohnya astaxanthin in liver health and disease potential therapeutic agent. Terus kemudian ada protective effect dari astaxanthin melindungi fibrosis, Kemudian ada lagi astaxanthin bekerja sebagai perlindungan kepada liver, dan yang terakhir menurunkan resiko dari liver tumor dari astaxanthin. Jadi kalau ditanya ada nggak jurnalnya? Ada. Kalau misal Bapak Ibu mau jurnal lebih lanjut, saya bisa tambahkan. Nah, berarti udah tahu dong kebutuhannya kalau terkena liver ada 2 nih tambahan produknya, yaitu Liveron plus Astagold. Ada promonya nggak? Ada loh ternyata kalau Bapak Ibu lihat halaman 77 di katalog, tambah 75.000 dapat 2 paket. Jadi kalau misalnya harga Bapak Ibu bukan member, berarti harganya 2.376.000 ditambah 75.000, itu Bapak Ibu bisa dapetin 6 Liveron FX plus 6 Astagold. Tapi kalau hari ini join jadi member, langsung kasih tahu upline yang tadi ngajak, nih dari harganya tuh jadi harga membernya 1.905.000. Bapak Ibu bawa pulang 3 Liveron FX plus 3 Astagold. Nah, ditambahin lagi deh 75.000 biar langsung dapat 2 paket, langsung kebutuhan 2 bulan, 3 bulan ini bisa langsung terpenuhin. Itu cukup bayar 1.980.000, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 Liveron FX plus 6 Astagold. Nah, sharing dari saya udah sampai di sini aja nih. Kalau Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu stokis dan punya stok Liveron atau Liveron FX ataupun Astagold, boleh loh ditulis di kolom Q&A. Siapa tahu ada yang nanti nyari, mereka bingung nih mau kemana belinya. Bapak Ibu bisa tunjukin namanya siapa, lokasi di mana, dan nomor handphonenya berapa. Jadi mereka bisa langsung menghubungi Bapak Ibu. Sekaligus, kalau ada yang mau nanya-nanya, saya mulai buka di kolom chat. Bagi yang mau nanya, bisa langsung ditulis, langsung diketik. Bisa chat. Oke. Dok. Ya, Dokter Dina, kita mulai masuk ke tanya jawab. Wah, ini ada Dokter Gigi Ida nih, Dok, dari Medan nih. Jadi bisa konsul lah kalau ke Medan. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan kayaknya ya, Mbak ya? Iya, betul. Ini kita, ini dari Bu Yulianti Lian. Sekarang beliau ada di Singapura nih, Dok. Jadi karena kita bebas di mana-mana, ini membernya ada di Singapura. Dok, kalau misalnya orang diabetes, kemudian kena fatty liver, ada batu empedu juga, apakah boleh mengkonsumsi Liveron FX? Oke, ya. Oke, jadi ini orangnya diabetes ya, kemudian ada fatty liver. Kemudian gimana nih pasiennya obes? Ada batu empedu juga tapi nih, Dok. Iya, ada batu empedu ya. Jadi harus tahu dulu sebetulnya ya, Ibu berapa besar batu empedunya, kemudian ada keluhan nggak mengenai batu empedunya, misalnya apakah memang perutnya sering merasa nyeri ya, atau memang ada gejala komplikasi dari batu empedu, misalnya apa muncul infeksi ya, bisa timbul demam atau memang nyeri di daerah perut. Jadi kita harus periksa dulu ya Bu ya, kemudian kita juga harus
pastikan ini bagaimana fungsi hatinya, apakah masih normal atau tidak gitu. Pada kasus ini sih Bu, kalau misalnya memang, batu empedunya juga, tidak ada keluhan ya, dalam arti mungkin ukurannya juga masih kecil ya, dan, kita lihat di sini untuk fungsi hatinya juga, masih normal ya Bu ya, saya rasa ini, boleh nih, mengkonsumsi Liveron FX ya. Tetapi memang harus diingat ya, kita tetap, harus kontrol juga diabetesnya ya, dan, fatty liver-nya ya, seandainya juga ada masalah apa namanya, obesitas itu juga harus kita targetkan untuk penurunan berat badan ya, supaya apa, sindrom metabolik ini, tidak terjadi Bu. Yang dikhawatirkan kalau sindroma metabolik sudah terjadi ya, itu kan, sudah ada tuh perjalanan untuk, menuju, penyakit gangguan hati ya. Jadi, faktor resiko yang tadi itu kita tetap harus kontrol, seperti itu, ya. Tapi mungkin nanti beda kasus lagi ya Bu ya, kalau misalnya ada, masalah di batu empedu, misalnya sudah ada gejala dan batu empedu sendiri itu dapat, sudah menimbulkan gangguan di fungsi hati. Jadi kalau kasusnya seperti itu, ya sebaiknya, batu empedu itu harus dibuang, dan, dilakukan tindakan operasi, dan ini yang mungkin pada kasus tersebut, nanti untuk konsumsi elektron nanti mungkin bisa ditunda gitu sampai, batu empedunya sudah teratasi. Mungkin dari saya seperti itu ya, Ibu Yulianti. Berarti saya boleh simpulkan kalau misalnya ada batu empedu, berarti lebih baik sebenarnya ditangani dulu nih ya dok ya? Iya, jadi harus Jadi ditangani dulu batu empedunya dan harus dinilai ya, bagaimana sih batu empedunya, apakah memang dia yang, asimptomatik atau memang yang sudah, ada gejala gitu. Dan kalau misalnya memang sudah ada gejala, memang sebaiknya ditangani dulu, begitu, Mbak. berarti kurang lebih kesimpulannya kalau misalnya batu empedunya sudah memberikan komplikasi atau sudah gejalanya sudah lebih banyak, artinya Ya, memang harus ditangani dulu, dibuang dulu, baru bisa konsumsi Liveron. Tapi iya, kalau misalnya nanti dia ternyata masih kategori tadi kecil, boleh dikonsumsi Liveron FX, tapi dengan catatan harus konsul sama dokter yang memeriksanya dulu ya dok ya. iya, heeh. Jadi tetap ini ya, udah ada diabetes, fatty liver, saya rasa ini juga sudah ada nih sindrom metaboliknya. Jadi tetap Bu ya, harus ditangani juga ya masalah sindrom metaboliknya. Gula darah harus terkontrol ya, kemudian apa, tekanan darah juga harus terkontrol. Kalau bisa juga turunkan berat badan ya. Jadi tetap melakukan apalah ya, aktivitas fisik. Jadi targetnya itu untuk pengontrol dari sindrom metabolik itu tetap tercapai. Kira-kira seperti itu ya, Mbak. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Samsaat. Bagaimana mengatasi kalau polip empedu kurang lebih diameternya 0,7 pada anak-anak usia 14 tahun, Dok? Ya, masih muda ya, 14 tahun, tapi memang kasus polip itu, sebetulnya cukup jarang ya. Polip itu kan, seperti ada, jaringan yang tumbuh di dalam, apa, kandung empedu gitu. Tetapi ya mungkin itu harus dilihat lagi ya berapa ukurannya, kemudian gejala yang timbul pada anak tersebut ya. Yang memang, cukup berbahaya nih kasus polip apabila, muncul gejala komplikasi seperti kasus batu empedu tadi ya, misalnya ada gejala, nyeri atau, apa namanya, sering mengalami gejala dispepsia ya, mual muntah atau, penurunan nafsu makan, atau mungkin kalau yang berat itu, polipnya cukup besar bisa mengganggu saluran, empedu yang bisa menyebabkan, obstruksi atau penyumbatan dari saluran empedu, memang gejalanya, pada akhirnya bisa seperti gangguan liver tadi ya, bisa kuning ya. Jadi, sebaiknya sih memang ini Bu ya, konsultasikan lagi nih ke dokternya ya, dan harus diperiksakan, memang harus, menurut saya nih memang harus rutin kontrol ya, karena biar dilihat perkembangan penyakitnya gitu.
Kita kan nggak tahu ya, mungkin ukurannya bisa bertambah besar atau stagnan ya. Jadi memang harus rutin kontrol untuk mengevaluasi ukuran dari polipnya seperti itu. Oke, Jadi baik. Mungkin semoga terjawab pertanyaannya dari Bum Samsaat. Berarti kurang lebih adalah karena ini usianya masih anak-anak, lebih baik kontrol secara rutin dulu ya dok ya dok. iya. Jadi supaya kita tahu ini apakah dia nanti perkembangannya makin membesar atau justru mengecil. Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Sri Ritonga di Aceh Tamiang, dok untuk batu empedu yang belum boleh kita kasih Liveron FX nih dok. Oke ya. Ini kalau boleh tahu gimana ukuran batunya dan gejala yang dialami pasiennya gimana ya? Apa saya boleh tahu nggak ya? Mungkin Bu Sri boleh nanti sambil dilengkapin, kita pindah ke pertanyaan yang lain dulu kali ya dok ya, sambil Iya. kita nunggu detail informasinya. Selanjutnya dari Pak Kus di Jakarta, kalau sekarang sudah mengkonsumsi Astagold. Astagold itu tadi kita terdiri dari astaxanthin dan apofenon nih dok. Nah, kapan kita wajib mengkonsumsi Liveron dengan asumsi kita normal nih dok, jadi tanpa gejala hanya ingin bersifat sebagai hepatoprotektor. Oke ya, jadi ini ya beberapa situasi yang bisa dianjurkan untuk mengkonsumsi Liveron ya, mungkin pada pasien-pasien yang memang ada resiko ya gangguan hati, misalnya mungkin ada riwayat sakit kuning sebelumnya seperti itu, atau mungkin ada faktor genetik ya, jadi memang ada faktor genetik untuk masalah kanker hati ya, saya rasa itu bisa itu untuk konsumsi Liveron gitu. Jadi tetap harus disesuaikan juga dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, misalnya memang pekerjaannya juga sudah pekerjaan berat gitu ya, memang jadi gampang capek, kemudian atau mungkin makan dan minum sembarangan gitu ya. Saya rasa ini udah bisa nih untuk mengkonsumsi Liveron untuk membantu melindungi fungsi hatinya seperti itu. Tetapi memang tetap ini tadi ya, hal-hal ya seperti konsumsi alkohol juga di stop ya, merokok juga sebaiknya dihentikan ya, kemudian juga kita harus kendalikan faktor risiko penyakit yang sudah ada pada Bapak atau Ibu. Seperti itu kira-kira Mbak. Mungkin dari Mbak gimana nih Mbak Anissa nih? Ya, berarti kalau misalnya sehat terus dalam kondisi tidak ada penyakit yang tadi penyakit metabolik ataupun genetik, ya sebenarnya berarti antioksidan itu udah cukup ya dok. Berarti kita dari astaxanthinnya aja nih sebenarnya udah cukup. Tapi ketika mungkin gejala hati tadi punya faktor genetik dan mungkin merokok ditambah dia sudah minum alkohol, berarti kita bisa tambahkan Liveron ataupun Liveron sirup. Berarti kayak gitu ya dok ya. Tapi kalau pola hidupnya sehat, berarti cukup Astagold aja nih, yang dengan kandungan astaxanthinnya nih sebagai antioksidan. Kayak gitu ya dok ya? Iya, seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan ini ya, kondisi gaya hidup Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini nanti bisa dipilih nih mau yang mana dikonsumsi. Seperti itu. Iya, ini tadi tambahan informasi dari Ibu Yulianti Lian bahwa batu empedunya yang tadi kena fatty liver dan diabetes ukurannya 3 cm nih dok. Oh, oke. Iya nih, kalau 3 cm ini kalau dari literatur memang udah ada indikasi operasi ya. Jadi memang sebaiknya dilakukan operasi pengangkatan batu empedu ini, Ibu ya. Dan sebentar ya. Oke, dan ini juga saya harus ini dulu ya, dinilai lagi faktor resikonya ya. Seandainya memang ada masalah untuk gangguan fungsi hati, ini saya rasa bisa dikonsumsi, tetapi mungkin lebih baik kalau sudah dilakukan tindakan pada batu empedunya, sehingga lebih ini ya Bu ya, penanganan untuk fungsi hatinya menjadi lebih baik seperti itu. Oh, berarti kalau 3 cm itu bukan kecil ya dok ya? Berarti ternyata 3 cm itu sudah harus diangkat ya dok ya?
itu resiko untuk penyumbatan juga lumayan gede itu, Bu. Jadi memang harus segera dioperasi itu, ya. Berarti Karena untuk kasus seperti ini yang sudah komplikasi, memang penanganan paling pertama yang bisa dilakukan adalah operasi dulu batu empedunya, kemudian stabilkan kadar gulanya sekaligus bisa baru menjaga tadi fatty livernya ya dok ya. iya, kita harus tetap ini ya, penyakit yang apa namanya, yang akutnya lah kalau kita bilang ya, karena ada batu empedu itu yang apabila kita tidak tangani dapat menjadi faktor risiko untuk ini ya, kejadian infeksi, kemudian juga bisa timbul nyeri, dan itu ya memang harus segera diangkat, Mbak, seperti itu. Iya, oke. Sekarang saya masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tutik. Dok, kalau sakit batu empedu, apa sudah pasti positif livernya yang rusak? Oke, ya. Ya, memang sebetulnya apa ya, liver itu sangat berhubungan sekali kerjanya dengan empedu ya, dan di dalam liver sendiri itu memang ada saluran empedu ya, dan sebetulnya untuk apa tadi, untuk batu empedu tadi sebetulnya kalau kita lihat itu tidak berhubungan sih Bu dengan hati yang rusak gitu ya. Jadi ini kan batu ya, batu itu ada di saluran empedu. Dan itu apabila batunya masih kecil, itu yang tidak menyebabkan penyumbatan kan, itu sebetulnya tidak mengganggu itu, tidak berhubungan dengan fungsi hatinya. Fungsi hatinya biarpun ada batu empedu masih berfungsi secara normal. Tetapi kalau batu empedu itu mungkin sudah besar ukurannya ya, dan sudah menyumbat dari saluran empedu, ini yang apabila kita tidak tangani bisa muncul gejala nih seperti mata kuning, badan kuning ya. Jadi gejala-gejala penyumbatan batu empedu yang apabila kita tidak tangani, ini yang bisa menyebabkan gangguan dari fungsi hati tersebut, seperti itu. Jadi kalau kita atasi batu empedunya, ya, ini yang bisa normal lagi harusnya fungsi hatinya. Jadi memang tidak ada hubungan ya Bu ya, penyakit dari batu empedu yang tanpa gejala dengan gangguan fungsi hati, kecuali kalau sudah ada mengganggu fungsi, dalam arti sudah muncul penyumbatan, ini yang bisa mengganggu fungsi hati. Dan apabila kita atasi penyakit batu empedu itu, ini juga bisa normal kembali fungsi hatinya. Jadi seperti itu kira-kira Mbak. Oh, ya ini pelajaran juga berarti tambahan ilmu nih buat saya nih dok. Artinya sebenarnya kalau orang sudah kena batu empedu berarti belum tentu fungsi hatinya yang rusak ya dok? Iya, belum tentu fungsi hatinya rusak. Nah, kecuali kalau tadi batu empedunya ini yang menghambat atau di saluran hatinya yang dia sebagai pengganggu, baru nanti livernya akhirnya jadi rusak juga. Berarti memang kalau ada batu empedu, saran yang paling baik adalah memang harus diangkat terlebih dahulu berarti ya dok, baru nanti livernya pun bisa kembali normal. Iya. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya penyakit tadi sindrom metabolik, penyakit dari si liver ini artinya bisa sembuh ya dok? Bukan seperti diabetes berarti artinya penyakit liver tadi nih dok? Iya, jadi sindrom metabolik ini dia perjalanan menuju penyakit diabetes, hipertensi yang memang sebetulnya masih bisa kembali ya, dalam arti masih bisa diperbaiki, jadi masih bisa reversible dia kembali ke normal apabila kita mengatasi kondisi-kondisi seperti itu tadi ya, kondisi obesitas sentral ya, itu kita atasi, kemudian untuk faktor lipidnya kita atasi dari konsumsi makanan yang kita batasi lemaknya ya, kemudian kita kurangi konsumsi yang manis-manis ya, kemudian juga konsumsi garam-garam. Ini sebetulnya kondisi sindrom metabolik ini masih bisa diatasi Mbak. Jadi memang harus
diperbaiki nih gaya hidupnya, lifestyle-nya harus diperbaiki nih. Jadi melalui diet yang benar, kemudian dari aktivitas fisik ya yang mulai harus dilakukan ya. Jadi kita tetap harus rutin nih melakukan olahraga, apalagi juga masa pandemi gini ya, mungkin di rumah kita jadi mager ya, mungkin istilahnya ya, Mbak ya. Mager, mungkin takut keluar rumah, jadinya di dalam rumah ya, mungkin rajin jajan gitu ya, males keluar jadi makanan jajan terus ya, pesen GoFood terus. Udah gitu juga di rumah juga aktivitasnya kurang. Nah, ini yang hati-hati nih Bapak Ibu ya, jadi bisa banyak nih kasus sindrom metabolik nih, Oh. seperti itu Nah, kira-kira. tuh berarti Bapak Ibu semua yang dengerin nih tadi penjelasannya Dokter Dina, jangan sampai kita terlena nih dengan si COVID ini nih, karena kita nggak kemana-mana, kita cenderung membatasi diri, justru kita jadi tidak mengontrol makanannya. Nah, itu hati-hati, bisa jadi beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita justru jadi tapi tadi satu yang saya quote sih, berarti lebih ke arah sindrom metabolik itu reversible, artinya masih bisa kembali normal. Tapi yang perlu dilakukan adalah kita menjaga dulu ya dok fungsi hatinya nih, makanya kita butuh suatu hepatoprotector. Nah, berarti Bapak Ibu kalau memang sudah ada tadi ciri-cirinya, tadi kalau misalnya Dina udah kasih tabel 3 dari 5, berarti itu scoringnya udah mengarah ke arah sindrom metabolik. Nah, kalau misalnya masih satu, kemudian merasa gaya hidup menjaga kesehatan hati Anda, bisa melalui Liveron atau menggunakan Liveron FX. Tapi kalau misalnya, Mbak, saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol, tapi saya mau melindungi, udah cukupkah dengan antioksidan? Jawabannya sudah bisa melalui dengan Astagold. Cukup 1 kali sehari. Dok, ini ada tambahan pertanyaan lagi dari Bu Tutik. Berarti apakah mungkin penyebab batu empedu berasal dari kolesterol yang tinggi? Oke, iya. Benar, Bu. Jadi ini salah satu penyebab batu empedu ya. Ini paling banyak disebabkan oleh kolesterol. Jadi kolesterol itu dapat membentuk batu empedu, Bu. Jadi ini yang kasus paling banyak ya. Jadi kolesterol yang tinggi ya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu nih kalau makan yang tinggi lemak ini juga bisa menyebabkan batu empedu ini. Wah, berarti kalau memang orang yang sudah punya indikasi kolesterol, ya mau tidak mau memang harus sudah wajib berubah gaya hidupnya berarti ya dok ya. Berarti Ya. karena dari kolesterol kita tahu bisa jadi aterosklerosis. Kita tahu jadi tadi bisa penyakit PJK berarti jantung dan koroner, dan bahkan ini bisa jadi batu empedu. Ya,